K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melindungi karyawan, pekerja, dan orang lain yang terlibat dalam suatu aktivitas kerja dari risiko kecelakaan kerja, cedera, atau penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor tempat kerja. Tujuan utama K3 adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi risiko cedera, penyakit, atau kematian. Pendekatan K3 melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko potensial di tempat kerja untuk melindungi karyawan dan pekerja. Berikut adalah contoh kejadian bencana kecelakaan sengatan aliran listrik. Korban bersama rekan kerjanya berdua melakukan pekerjaan menyambung kabel saluran listrik pada perangkat lampu penerang dalam langit-langit wastafel di lantai 5F. Rekan yang berada di dalam elektrik pipa space merasa tidak mendengar suara korban, kemudian datang mengkonfirmasi. Korban terdapat dalam keadaan duduk tersungkur, namun tidak melihat korban saat terjadi bencana kecelakaan. Penyebab pada kecelakaan kerja tadi yaitu pertama, melakukan pekerjaan tanpa memutuskan sumber listrik, lalu yang kedua, tidak menggunakan sarung tangan pencegah sengatan listrik. Cara mengatasi ketika terjadi hal tersebut yaitu pertama, saat meeting pagi memberikan informasi kepada para pekerja akan prediksi lokasi kerja, urutan prosedur pemutusan aliran listrik, memulai pekerjaan dari melakukan memutus sekring aliran listrik, lalu menggunakan sarung tangan pencegah sengatan listrik. Selanjutnya, menempatkan petugas mengawasi kondisi pemutusan aliran listrik dan pengecekan kebocoran aliran listrik dengan alat pengecek. Komunikasi antar pekerja untuk menghindari melakukan pekerjaan dalam situasi aliran listrik langsung mengalir secara sempurna. Langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang umum diterapkan di tempat kerja. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi semua potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, baik fisik maupun non-fisik. Ini dapat mencakup evaluasi peralatan, bahan kimia, kebakaran, ergonomi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Maksud pelatihan karyawan yaitu memberikan pelatihan yang memadai kepada semua karyawan tentang prosedur keselamatan, penggunaan peralatan dengan aman, penanganan bahan kimia, dan langkah-langkah darurat. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban karyawan terkait K3. Selanjutnya, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Maksudnya yaitu memastikan karyawan menggunakan APD yang sesuai untuk mengurangi risiko cedera atau paparan bahan berbahaya. APD dapat mencakup helm, sepatu, pelindung, kacamata safety, masker respirator, dan alat pelindung diri lainnya. Selanjutnya, pemadam kebakaran. Memastikan lokasi kerja dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai seperti alat pemadam kebakaran portable atau APAR, sprinkler, dan perencanaan evakuasi. Selain itu, melakukan pelatihan rutin tentang tindakan yang harus diambil dalam kasus kebakaran. Yang terakhir adalah pemantauan kesehatan. Melakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan karyawan yang berpotensi terpapar bahaya tertentu di tempat kerja, seperti paparan bahan kimia atau radiasi. Pemeriksaan kesehatan berkala juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan awal dan mencegah kemungkinan kerusakan lebih lanjut. K3 sangat penting di lingkungan kerja dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan. K3 bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan, risiko kecelakaan dan cedera dapat dikurangi secara signifikan. Ini membantu mencegah kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, cacat, atau bahkan kematian bagi pekerja. Yang kedua, mengurangi biaya dan kerugian. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Biaya medis, tunjangan cedera kerja, penggantian atau perbaikan peralatan, dan hilangnya produktivitas dapat memberikan beban finansial yang besar. Dengan mencegah kecelakaan, perusahaan dapat mengurangi biaya ini dan melindungi berkelanjutan bisnis mereka. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Banyak negara memiliki peraturan ketat terkait K3 di tempat kerja. Mematuhi aturan ini adalah kewajiban hukum dan dapat mencegah sanksi hukum dan denda yang dapat dikenakan pada perusahaan yang melanggarnya.
Manfaat K3 bagi masyarakat. Masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk menerapkan keselamatan di rumah. Masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai terapkan K3 mulai dari diri sendiri.